Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Selvi Nadia Putri, NIM 2017 210329. Saya di sini akan menjelaskan tentang pengertian laporan bisnis dan tujuan-tujuan laporan bisnis. Yang pertama yaitu pengertian laporan bisnis. Pengertian laporan bisnis adalah laporan yang bersifat netral dan memiliki tujuan yang jelas serta untuk menyajikan kepada seseorang atau lebih dalam rangka memenuhi tujuan bisnis tertentu. Selanjutnya yaitu tujuan penulisan laporan bisnis. Tujuan penulisan laporan bisnis yang pertama ialah untuk memantau dan mengendalikan perusahaan. Yang kedua yaitu untuk membantu mengimplementasikan kebijakan dan prosedur-prosedur yang telah ditetapkan. Yang ketiga adalah untuk memenuhi persyaratan hukum dan peraturan yang berlaku dalam perusahaan. Yang keempat yaitu sebagai untuk mendokumentasikan kebutuhan baik internal maupun eksternal dalam sebuah perusahaan. Yang kelima ialah untuk menganalisis reformasi dan memberikan masukan bagi pengambilan keputusan atas isu tertentu. Dan selanjutnya tujuan penulisan bisnis yang terakhir ialah untuk memperoleh sumber pendanaan dan membuka ide-ide bisnis yang baru. Sekian presentasi dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Dinda Rindiani Salsabila dengan NIM 2017-210-408. Di sini saya akan mempresentasikan tentang penggolongan laporan bisnis. Nah, laporan bisnis dapat digolongkan ke berbagai macam. Yang pertama, menurut fungsinya, menurut subjeknya, formalitas, keasliannya, frekuensi, jenis atau penampilan, pelaksanaan proyek, dan pelaksanaan pertemuan. Nah, di sini saya akan menjelaskan masing-masingnya. Yang pertama, menurut fungsinya. Untuk menurut fungsinya, suatu laporan dapat dibedakan apakah untuk memberi informasi atau untuk analisis. Suatu laporan yang bersifat memberi informasi atau informational reports menyajikan fakta-fakta dan rangkuman tanpa melakukan analisis, kesimpulan ataupun rekomendasi. Nama lain untuk laporan informasional adalah laporan perkembangan atau progress reports, laporan sementara atau interim reports, dan laporan tahunan atau quarterly reports. Baik, selanjutnya adalah menurut subjeknya. Nah, untuk menurut subjeknya, suatu laporan dapat dibedakan menurut dan departemen mana suatu laporan itu diperoleh. Sebagai contoh, laporan akuntansi, laporan periklanan, laporan pembelanjaan, laporan asuransi, laporan statistik, dan laporan-laporan teknik lainnya. Lalu selanjutnya adalah menurut formalitasnya. Nah, untuk menurut formalitasnya, suatu laporan dapat dibedakan atas dasar apakah bersifat formal ataupun non-formal. Laporan formal itu sering disebut juga dengan istilah laporan panjang atau long reports. Sedangkan laporan non-formal atau short reports juga disebut dengan laporan singkat. Nah, laporan formal pada umumnya bersifat panjang atau bisa saja lebih dari 10 halaman dan mencakup masalah-masalah yang kompleks. Nah, namun demikian pengertian dari panjang atau pendek itu bervariasi tergantung dari pada situasi apa dan kondisi apa yang ada. Nah, laporan formal mencakup dari body text, prefatory parts, dan supplemental parts ya. Yang selanjutnya adalah laporan informal. Nah, laporan informal ini biasanya mencakup badan teks, namun sejumlah laporan informal lainnya mungkin mencakup cuman judul halaman, pengiriman catatan akhir, dan lampiran. Baik, selanjutnya adalah menurut keasliannya. Untuk menurut keasliannya, suatu laporan dapat dibedakan atas dasar otoritas atau sukarela dan publik atau swasta. Laporan otoritas atau authorized reports adalah suatu laporan yang dibuat atas dasar permintaan atau mendapat kuasa dari orang lain. Laporan sukarela atau voluntary reports adalah suatu laporan yang dibuat atas inisiatif sendiri. Selanjutnya, laporan swasta atau private reports adalah laporan yang dibuat oleh perusahaan-perusahaan swasta. Nah, laporan publik atau public reports adalah suatu laporan yang dibuat oleh lembaga-lembaga pemerintah
termasuk sekolah-sekolah, rumah-rumah sakit, atau lembaga-lembaga lainnya yang dibiayai oleh negara. Nah, selanjutnya adalah menurut frekuensinya. Nah, menurut frekuensinya ini, suatu laporan dapat dibedakan atas dasar apakah secara berkala atau khusus. Nah, laporan berkala atau period reports dapat dikeluarkan secara harian, bulanan, kuartalan, semesteran, atau tahunan. Nah, yang termasuk laporan berkala itu seperti laporan bursa saham yang setiap jam ada muncul, terus laporan penjualan setiap hari, laporan biaya tiap minggu. Nah, laporan produksi setiap bulan, laporan kegiatan komite tiap kuartal, dan laporan anggaran tahunan. Baik, selanjutnya adalah menurut jenisnya. Nah, untuk menurut jenisnya atau penampilannya itu laporan yang dipengaruhi oleh formalitas dan panjangnya laporan. Nah, jenis laporan ini dapat bersifat informal atau laporan singkat atau short reports, maupun formal atau laporan panjang atau long reports. Laporan informal meliputi laporan memorandum, laporan surat, dan laporan cetak. Ada berbagai macam laporan formal yang sering disebut dengan laporan panjang. Yang pertama ada laporan memorandum, pre-memorandum reports, laporan surat, letter reports, laporan dalam bentuk cetakan, dan laporan formal atau formal reports. Baik, yang selanjutnya adalah menurut kegiatan proyek. Dalam melaksanakan suatu proyek terdapat 3 jenis laporan, yaitu laporan pendahuluan, laporan perkembangan, dan laporan akhir. Laporan pendahuluan mencakup bagaimana suatu proyek disiapkan. Nah, setelah proyek berlangsung perlu disusun laporan perkembangan secara berkala, lalu disusunlah laporan akhir. Yang selanjutnya adalah menurut pelaksanaan pertemuan. Nah, berdasarkan pelaksanaan pertemuan, laporan bisnis dapat dibatalkan ke dalam agenda, resolusi, notulen, dan laporan pertemuan. Nah, agenda adalah suatu dokumen yang ditulis sebelum pertemuan berlangsung. Nah, hal ini akan membantu peserta dalam mempersiapkan pertemuan. Resolusi adalah laporan singkat yang secara formal berisi pengumuman hasil konsensus dalam suatu pertemuan. Nah, sedangkan notulen adalah laporan resmi dalam suatu pertemuan yang telah berlangsung. Nah, notulen ini mencakup semua hal yang terjadi dalam suatu pertemuan. Nah, laporan pertemuan ini adalah suatu laporan resmi yang cakupan bahasanya lebih kuat dan berisi hasil-hasil pertemuan atau konferensi penting. Nah, sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Snedi Muharam dengan NIM 2017-21411. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya tentang persiapan penulisan laporan bisnis. Yang pertama adalah definisikan masalah, tujuan, dan ruang lingkup. Tahap pertama ini perencanaan, di mana melakukan analisis masalah, yaitu tentang jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang kita inginkan. Terus berapa banyak, mengapa, dan kapan akan membantu Anda dalam menetapkan masalah, ruang lingkup, keterbatasan, dan juga suatu laporan itu sendiri. Yang kedua ada pertimbangkan siapa yang akan menerima laporan ini. Ini termasuk juga salah satu yang perlu untuk kita ketahui. Mengapa? Untuk memperhatikan siapa yang akan menerima laporan ini, baik dari segi pendidikan, pengalamannya, maupun sikap emosionalnya. Mengapa? Supaya kita untuk mengetahui itu semua, agar laporan bisnis yang disampaikan atau yang kita ajukan dapat mengenai sasaran atau tujuan kita itu sendiri. Poin yang ketiga ini menentukan ide atau gagasan. Dalam tahap ini tulisan semua ide yang terlintas secara umum. Tuliskan semua ide yang secara umum yang terlintas di pikiran Anda. Kemudian buatlah laporan berdasarkan rencana kerja rinci agar si penerima atau orang yang membaca laporan bisnis ini mengetahui secara detail ide-ide yang Anda sampaikan. Terus yang keempat adalah mengumpulkan bahan yang diperlukan, di mana untuk beberapa laporan mungkin Anda mempunyai data dalam ingatan
rekan-rekan sekalian. Namun Anda perlu juga mencari data tambahan dengan melakukan penelitian sekunder agar memperjelas dan memperkuat data-data yang Anda buat itu sendiri. Terakhir ini adalah menganalisis dan menafsirkan data. Analisis atau penafsiran data ini harus subjektif, yaitu dengan cara mungkin ya kita bisa bicara dengan jujur, berusaha dengan jujur, dan tidak menghilangkan atau memanipulasi fakta-fakta yang relevan yang ada di sekitar kita. Selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bakasandi Prayoga dengan NIM 2017-210416. Kali ini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Jadi yang saya jelaskan kali ini yaitu bagian pokok laporan bisnis. Dalam bagian pokok laporan bisnis terdiri dari tiga macam, yaitu pendahuluan, teks, lalu penutup. Yang di pendahuluan yaitu terdiri dari 11 komponen. Yang pertama, pemberi kuasa, lalu layout dan rencana presentasi, lalu masalah, maksud penulisan laporan, ruang lingkup, lalu metodologi, lalu sumber primer dan sekunder, lalu latar belakang, definisi, dan keterbatasan. Dan selanjutnya yaitu yang terakhir yaitu adalah rekomendasi. Kali ini saya akan menjelaskan tentang 1-7 saja sebagai berikut. Baik, selanjutnya akan saya jelaskan dari macam-macam pendahuluan tersebut. Yang pertama yaitu pemberi kuasa. Pemberi kuasa itu yaitu adalah suatu perjanjian dengan mana seseorang memberikan kuasa kepada orang lain yang menerimanya itu untuk atas namanya menyelenggarakan suatu urusan. Lalu yang kedua yaitu layout dan rencana presentasi. Seperti yang seperti kalian rekan-rekan waktu presentasi gitu kan, membuat seperti PowerPoint untuk dipresentasikan di layar ketika dipresentasikan di depan umum lah. Ya seperti itu, kayak disiapkan apa saja, kayak diambil poin-poinnya dan dipahami maknanya gitu kan. Terus habis itu di floor atau dipresentasikan ke rekan-rekan yang lain. Lalu yang ketiga yaitu masalah. Seperti ada masalah seperti apa gitu. Masalah dalam sebuah pembuatan laporan tersebut pasti kan ada masalah apa saja dari problem yang di sebelumnya yang diadakan problem tersebut dicantumkan di dalam sebuah laporan tersebut. Lalu yang keempat, maksud penulisan laporan. Maksud penulisan laporan tersebut tersendiri yaitu apa gitu maksud pembuatan laporan tersebut. Ada suatu masalah, kendala dalam sebuah proyek atau sebuah lingkup kegiatan atau organisasi dicantumkan di dalam sebuah laporan tersebut, dan maksud tersebut itu seperti apa. Lalu yang kelima yaitu ruang lingkup. Ruang lingkup adalah batasan banyaknya subjek yang tercakup dalam sebuah masalah. Jadi dibatasi sebuah laporan tersebut, dibatasi masalah apa saja yang diambil poin-poinnya saja, yang seenggaknya bisa menjadi kayak lebih dapat dipahami dan lebih dimengerti oleh rekan-rekan yang lain. Lalu yang selanjutnya yaitu metodologi. Metodologi adalah ilmu-ilmu atau cara yang digunakan untuk memperoleh kebenaran menggunakan penelusuran dengan tata cara tertentu dalam menemukan kebenaran, tergantung dari realistis yang sedang dikaji. Jadi metodologi tersusun dari cara-cara yang terstruktur untuk memperoleh ilmu. Lalu selanjutnya yaitu sumber primer dan sumber sekunder.
Sumber primer adalah suatu dokumen atau sumber informasi lain yang diciptakan pada atau di sekitar waktu yang sedang dipelajari, seringkali oleh orang yang sedang dipelajari. Kata primer dalam hal ini bukan berarti superior, melainkan merujuk pada kenyataan bahwa sumber tersebut dibuat oleh pelaku primer. Lalu yang sumber sekunder. Sumber sekunder adalah istilah yang digunakan dalam historiografi untuk merujuk pada karya sejarah yang ditulis berdasarkan pada sumber-sumber primer dan biasanya dengan merujuk pula pada sumber sekunder lainnya. Selanjutnya yang akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu yang 8 sampai 11. Sekian, terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Rizky Chandranawati dengan NIM 2017-210440. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya. Pada poin ke-8 yaitu latar belakang. Latar belakang ini biasanya digunakan untuk menyampaikan sebuah informasi secara keseluruhan dan pemahaman yang jelas terhadap satu pokok pembahasan dalam laporan bisnis. Kemudian poin ke-9 yaitu definisi istilah. Nah, definisi istilah ini perlu dicantumkan jika laporan bisnis Anda menggunakan definisi istilah yang memiliki beberapa penafsiran. Dengan begitu, laporan bisnis Anda perlu menjelaskan maksud dari definisi istilah tersebut agar para pembaca dapat memahami isi dari laporan bisnis Anda. Kemudian poin ke-10 yaitu keterbatasan. Seorang penulis tidak perlu menutupi keterbatasan-keterbatasan yang ada dalam penulisan laporan bisnis Anda. Dengan begitu, biasanya keterbatasan yang ada pada saat penulisan laporan bisnis seperti waktu dalam hal dana maupun keterbatasan data yang tersedia. Kemudian yang terakhir yaitu ada rekomendasi. Nah, rekomendasi ini biasanya menjelaskan tentang keputusan yang perlu dilaporkan dalam laporan bisnis Anda. Ini perlu karena pembaca sangat memerlukan informasi secara rinci dari isi laporan bisnis Anda. Selanjutnya pada poin kedua yaitu teks. Teks ini merupakan bagian terpanjang dari suatu laporan bisnis. Biasanya dalam isi teks ini seorang penulis dapat membahas dan mengembangkan hal-hal penting secara lebih rinci agar para pembaca dapat memahami isi dari laporan bisnis Anda. Poin selanjutnya yang terakhir yaitu penutup. Nah, bagian penutup ini berfungsi untuk merangkum secara keseluruhan serta menyimpulkan isi dari laporan bisnis Anda. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Wafeda Mariska dengan NIM 2017-10464. Di sini saya akan menjelaskan tentang organisasi laporan bisnis. Yang pertama yaitu cara menyusun tubuh laporan bisnis. Ada dua cara yang dapat digunakan, yaitu pertama cara deduktif. Cara deduktif ini menggambarkan laporan dari belakang ke depan atau menjelaskan ide pokok atau rekomendasi terlebih dahulu sebelum menjelaskan hal-hal yang rinci. Yang kedua yaitu cara induktif. Cara induktif ini menjelaskan fakta-fakta yang ada sebelum ide-ide pokok, kesimpulan, atau rekomendasi dikemukakan. Selanjutnya yaitu cara menyusun teks laporan bisnis. Yang pertama yaitu membuat topik-topik atau kriteria. Cara ini merupakan hal yang umum dalam membuat laporan. Judul utama mungkin menggunakan kriteria standar, faktor-faktor, pemecahan masalah, manfaat, atau karakteristik. Apabila tujuan laporan adalah untuk menentukan apakah suatu perusahaan harus membeli atau memproduksi, maka keputusan pertama adalah menentukan kriteria yang paling penting. Selanjutnya yaitu menyusun suatu peristiwa atau berbagai kejadian. Dalam pembuatan agenda, program konvensi atau laporan perkembangan, aturan perkembangan secara kronologis menggunakan periode waktu seperti tanggal, bulan, tahun, jam, atau musim dapat digunakan sesuai dengan pokok bahasan. Selanjutnya yaitu mendeskripsikan lokasi atau tempat. Teks bias dikembangkan dengan mendeskripsikan lokasi atau tempat
apakah di rumah, pabrik, kantor, pusat perbelanjaan, perusahaan internasional dengan cabang-cabangnya yang tersebar secara geografis ke berbagai penjuru dunia. Selanjutnya yaitu menjelaskan suatu proses atau prosedur. Cara mengembangkan ini hampir sama pendekatan kronologis. Metode ini menelusuri tahapan-tahapan, misalnya suatu tahapan kebijaksanaan, operasi mesin, prosedur melakukan tabungan atau penarikan simpanan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Maisaro dengan NIM 2017-210469. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu menyusun urutan berdasarkan tingkat kepentingan. Hal-hal yang terlebih dahulu harus dilakukan yaitu menentukan ide-ide, kejadian-kejadian atau topik yang paling penting. Selanjutnya barulah kita menentukan ide, kejadian, dan topik yang kurang penting atau tidak penting. Poin yang keenam yaitu menyusun urutan berdasarkan familiaritas. Pendekatan ini merupakan hal-hal yang menyajikan tentang tingkat yang sederhana dan familiar. Dan selanjutnya tingkatan ini akan meningkat menjadi yang lebih kompleks dan yang kurang familiar. Hal ini disebabkan karena ada kecenderungan bahwa akan lebih mudah memahami hal-hal yang baru diketahui sebelumnya daripada tidak mengetahui sama sekali. Poin yang ketujuh yaitu menyusun sumber-sumber yang digunakan. Metode ini kurang banyak diminati oleh banyak orang, kecuali kita yakin bahwa audiensi kita ini sangat tertarik terhadap sumber informasinya. Kita dapat menggunakan cara ini jika ada seorang ahli pidato diundang dalam sebuah acara di perusahaan kita atau sebuah pertemuan di perusahaan kita, dan kita itu hadir di antara pertemuan yang kita adakan di perusahaan kita tersebut. Dan poin yang terakhir yaitu pemecahan masalah. Cara ini banyak digunakan oleh kebanyakan orang karena cara ini membahas masalah terlebih dahulu, kemudian diikuti dengan pemecahan masalahnya. Cara ini pun juga bisa digunakan untuk mengorganisasi suatu presentasi yang bersifat persuasif. Selanjutnya yaitu metode kerangka. Sebelum membuat laporan atau menulis laporan, kerangka ini membantu kita untuk melihat apakah hubungan di antara topik, lalu membandingkan proporsi dan judul, mengecek keterkaitan atau keseluruhan susunan yang logis, dan menghilangkan timpang tindih. Baik, selanjutnya ada 3 poin yang harus kita ketahui dalam metode kerangka. Yang pertama yaitu jenis-jenis judul, yang kedua yaitu format kerangka, dan yang ketiga yaitu paralelisme dalam judul. Judul yang pertama yaitu judul topik. Judul topik ini banyak digunakan oleh kebanyakan orang karena judul ini terdapat beberapa kata, lalu frasa singkat dan kata tunggal. Judul yang kedua yaitu judul kalimat lengkap. Judul ini biasanya didahulukan dengan atau menggunakan subjek dan predikat. Judul yang ketiga yaitu judul kalimat imperatif. Judul ini biasanya hanya menggunakan kata kerja dan tidak memiliki subjek. Dan judul yang terakhir yaitu judul varian. Judul ini
biasanya didahulukan dengan partisipal. Selanjutnya yaitu format kerangka. Nah, format kerangka di sini ini ada dua jenis, ada kerangka singkat dan ada kerangka panjang. Kerangka singkat atau kerangka pendek ini dia itu hanya terdiri dari 3 atau 4 subjudul atau judul. Sedangkan kerangka panjang dia itu dapat menggunakan salah satu dari 3 cara yang tersedia. Nah, dalam membuat format kerangka ini kita harus memperhatikan 5 hal yang harus kita ketahui. Yang pertama, tempatkan ide-ide yang paling penting pada tingkat yang lebih tinggi. Lalu kita pertimbangkan panjang laporan tersebut, subjeknya dan pembacanya. Poin yang kedua yaitu sedapat mungkin cobalah untuk menjaga keseimbangan antara masing-masing bagian. Yang ketiga yaitu jika Anda membagi suatu topik, paling tidak Anda mempunyai 2 subjudul. Poin yang keempat yaitu gunakan pertimbangan dengan baik. Jangan terlalu banyak dan jangan pula terlalu sedikit. Dan yang terakhir yaitu tidak pernah menggunakan judul laporan sebagai bagian dari judul. Itu 5 hal yang harus diperhatikan dalam format kerangka. Selanjutnya yaitu paralelisme dalam judul. Nah, semua judul itu harus bersifat paralel karena mempunyai tingkatan yang sama dalam setiap kerangka laporan atau kerangka judul. Jadi ini berarti bahwa judul itu harus mempunyai bentuk gramatikal yang sama seperti kalimat, lalu frasa dan kata benda. Terima kasih. Itu saja presentasi dari kelompok 4. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Maisaro dengan NIM 2017-210469. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu menyusun urutan berdasarkan tingkat kepentingan. Hal-hal yang terlebih dahulu harus dilakukan yaitu menentukan ide-ide, kejadian-kejadian atau topik yang paling penting. Selanjutnya barulah kita menentukan ide, kejadian, dan topik yang kurang penting atau tidak penting. Poin yang keenam yaitu menyusun urutan berdasarkan familiaritas. Pendekatan ini merupakan hal-hal yang menyajikan tentang tingkat yang sederhana dan familiar. Dan selanjutnya tingkatan ini akan meningkat menjadi yang lebih kompleks dan yang kurang familiar. Hal ini disebabkan karena ada kecenderungan bahwa akan lebih mudah memahami hal-hal yang baru diketahui sebelumnya daripada tidak mengetahui sama sekali. Poin yang ketujuh yaitu menyusun sumber-sumber yang digunakan. Metode ini kurang banyak diminati oleh banyak orang. Kecuali kita yakin bahwa audiensi kita ini sangat menarik. Audiensi kita ini sangat tertarik terhadap sumber informasinya. Kita dapat menggunakan cara ini jika ada seorang ahli pidato diundang dalam sebuah acara di perusahaan kita atau sebuah pertemuan di perusahaan kita, dan kita itu hadir di antara pertemuan yang kita adakan di perusahaan kita tersebut. Dan poin yang terakhir yaitu pemecahan masalah. Cara ini banyak digunakan oleh kebanyakan orang karena cara ini membahas masalah terlebih dahulu,
kemudian diikuti dengan pemecahan masalahnya. Cara ini pun juga bisa digunakan untuk mengorganisasi suatu presentasi yang bersifat persuasif. Selanjutnya yaitu metode kerangka. Sebelum membuat laporan atau menulis laporan, kerangka ini membantu kita untuk melihat apakah hubungan di antara topik, lalu membandingkan proporsi dan judul, mengecek keterkaitan atau keseluruhan susunan yang logis, dan menghilangkan timpang tindih. Baik, selanjutnya ada 3 poin yang harus kita ketahui dalam metode kerangka. Yang pertama yaitu jenis-jenis judul, yang kedua yaitu format kerangka, dan yang ketiga yaitu paralelisme dalam judul. Judul yang pertama yaitu judul topik. Judul topik ini banyak digunakan oleh kebanyakan orang karena judul ini terdapat beberapa kata, lalu frasa singkat dan kata tunggal. Judul yang kedua yaitu judul kalimat lengkap. Judul ini biasanya didahulukan dengan atau menggunakan subjek dan predikat. Judul yang ketiga yaitu judul kalimat imperatif. Judul ini biasanya hanya menggunakan kata kerja dan tidak memiliki subjek. Dan judul yang terakhir yaitu judul varian. Judul ini biasanya didahulukan dengan partisipal. Selanjutnya yaitu format kerangka. Nah, format kerangka di sini ini ada 2 jenis, ada kerangka singkat dan ada kerangka panjang. Kerangka singkat atau kerangka pendek ini dia itu hanya terdiri dari 3 atau 4 subjudul atau judul. Sedangkan kerangka panjang dia itu dapat menggunakan salah satu dari 3 cara yang tersedia. Nah, dalam membuat format kerangka ini kita harus memperhatikan 5 hal yang harus kita ketahui. Yang pertama, tempatkan ide-ide yang paling penting pada tingkat yang lebih tinggi. Lalu kita pertimbangkan panjang laporan tersebut, subjeknya dan pembacanya. Poin yang kedua yaitu sedapat mungkin cobalah untuk menjaga keseimbangan antara masing-masing bagian. Yang ketiga yaitu jika Anda membagi suatu topik, paling tidak Anda mempunyai 2 subjudul. Poin yang keempat yaitu gunakan pertimbangan dengan baik. Jangan terlalu banyak dan jangan pula terlalu sedikit. Dan yang terakhir yaitu tidak pernah menggunakan judul laporan sebagai bagian dari judul. Itu 5 hal yang harus diperhatikan dalam format kerangka. Selanjutnya yaitu paralelisme dalam judul. Nah, semua judul itu harus bersifat paralel karena mempunyai tingkatan yang sama dalam setiap kerangka laporan atau kerangka judul. Jadi ini berarti bahwa judul itu harus mempunyai bentuk gramatikal yang sama seperti kalimat, lalu frasa dan kata benda. Terima kasih. Itu saja presentasi dari kelompok 4. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.